sudah menyempatkan hadir dalam review atau training sifat bubble sifat medis. Perkenalkan, saya Jayanti Bu dari PT Saranitas Medika, produk support untuk terkait misalkan ada kendala, mungkin saya nanti bisa menghubungi Pak Aris ataupun puting ya, kalau misalkan ada kendala terkait. Baik. Kalau untuk sifat sebenarnya tidak ada yang berbeda signifikan Bu. Yang beda cuma di blendernya. Untuk Medin sendiri dia sudah inovasi. Kalau dilihat dari yang sebelumnya yang sudah punya, itu dia cuma single satu flow meternya. Nah sekarang untuk Medin blendernya sudah memiliki dual flow, atau yang satu untuk sipet, jadi 0 sampai 15 LPM ini untuk sambungan ke sipet. Untuk yang ini digunakan untuk nasal terapi. Jadi bisa disambungkan menggunakan nasal kanul, jadinya nggak harus ke oksigen murni dinding gitu. Jadi dengan oksigen yang sudah termixer atau yang terblender, jadi bisa diatur untuk fraksinya. Jadi sekalian antara sipet setelah nasi dindingnya mau butuh nasal, kita bisa sambungkan ke nasal kanul. Nah untuk cara rakitnya apakah ada kendala Mbak atau yang mau ditanyakan? Karena kalau untuk merakitnya tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya. Mbak, kalau misalnya dari awalnya gimana? Boleh. Plastik tapi Gimana? buka plastik terus rasanya kan biasanya kayak gini kita lepasin, itu kita jual kan. Betul. Jadi dari awal ya. Kalau dari awal saya pinjam sampingnya aja deh Mbak. Pinjam sampingnya aja. Jadi SC. Wis mari. Kalau mulai dari awal apa aja yang perlu disiapkan ketika mau pasang atau menggunakan sipet ya. Yang pertama ada breathing set ya, beserta bubble generatornya. Ini terpisah. Nah, jadi yang perlu terpasang ke alat adalah breathing set dan bubble generator. Ini yang perlu disiapkan. Jadi nanti yang menyediakan farmasi sana. Nggih, farmasi. Betul. Nanti farmasi bubble sifat set gitu. Farmasi sudah paham. Yang kedua, dalam breathing set terdapat chamber beserta sirkuitnya. Sama, tinggal dipasang aja. Caranya ditekan ke bawah. Ya, ini disambungkan dengan water steril. Water steril yang 1 liter. Setelah itu sambungkan sirkuitnya. Jadi sirkuitnya memang sudah terpasang yang seperti ini, sudah sambungan antara putih dan biru yang pendek. Biru pendek. Iya, biru pendek. Jangan lupa dari chamber ke flow meter. Nah, untuk yang ini adalah selalu ke chamber yang hijau, selalu ke chamber. Dan tinggal yang putih. Yang putih ini ke bubble generatornya. Nah, tinggal jangan lupa sambungkan kabel-kabel yang ada di humidifier-nya. Jadi kabel di humidifier ada 2. Ini ada 2. Ini adalah kabel heated wire. Jadi sambungkannya adalah ke ini. Kalau ini adalah kabel temperatur probe. Kabel temperatur probe ini ada 2, yang dekat dan yang jauh. Kalau yang dekat ini berarti yang dekat dengan chamber. Jadi sambungkannya di sini. Yang jauh berarti dia yang dekat dengan pasien. Dekat dengan pasien berarti di ujung dari dia
dia dekat dengan mini flow nantinya ya. Jadi di sini dekat dengan pasien. Jadi kalau temprok ada dua, yang dekat dengan chamber dan dekat dengan pasien. Tinggal disambungkan dengan apapun nantinya yang dipersiapkan ke bayinya ya. Jadi dalam satu persiapan alat ada dua yang disiapkan. Pertama, kalau untuk persiapan alat hanya butuh breathing set dan butuh bubble generator. Persiapan bayinya akan membutuhkan seperti ini. Mulai dari bonnet atau topi, dan ini mini flow, wajib mini flow, dan mau nasal mask atau nasal pro. Ini pilihan. Tergantung di ruangan terbiasa menggunakan nasal mask atau nasal pro. Jadi tiga ini adalah yang perlu dipersiapkan kalau persiapan bayi. Ini bonnet, mini flow, dan nasal mask atau nasal pro. Jadi nanti tinggal disambungkan breathing ke mini flow. Nah, tinggal nanti baru setting mau berapa sesuai dengan advice dokter. Iya, flow sama. Iya. Nah, Ini kan cairannya terisi dari water steril turun otomatis. mengambil sih. Ini misinya jangan lupa harusnya sebelum terpasang diisi dulu. Jadi dibuka seperti botol pada umumnya, diisi menggunakan water steril dengan batas garis putus-putus ini. Baru terpasang semua sirkuit dan rangkaian breathingnya. Baru untuk setting alatnya. Jadi kalau untuk setting alatnya mungkin biasanya berapa Mbak? Ini bisa saya simulasikan di sini. Tipnya 8. Ya, sebelum setting ini jangan lupa juga disambungkan humidifier ke colokan listrik. Ataupun kalau misalkan nggak mau langsung ke listrik, boleh pakai UPS. Gitu. Jadi pilihan aja, monggo kalau mau langsung ke listrik ataupun disambungkan ke UPS. Gitu. Berapa? Tipnya 6. Tipnya 6. Berarti diputar, ini PEP generator, jadi diputar bagian atas ke angka 6. Dia akan naik dan turun sesuai dengan PEP yang diinginkan. Terus flownya PEP 6, tipnya 6, flownya 8, flownya dibuka di 8 FIO-nya 40. dengan fraksi 40. Ya. Ini sesuai advice. Kita coba ketika ada nafas dia akan gelembung. Mbak, biasanya apa yang menyebabkan nggak bubble itu? Iya betul. Seringkali apa yang menyebabkan tidak bubble, sebelum saya jawab jangan lupa dinyalakan humidifiernya. Jadi di samping ini. Jadi untuk tombol on off-nya ada di samping, beda dengan sebelumnya ya di depan. Ini di samping untuk powernya. Setelah itu yang step selanjutnya tunggu sampai ada lampu kuning, baru di modenya diklik, pindah ke mode sungkup atau mode non invasif CPAP gitu. Baru setelah ini nggak perlu diatur karena suhu akan menyesuaikan otomatis gitu. Oke, untuk pertanyaan Mbaknya saya jawab. Apa yang menyebabkan dia tidak gelembung? Sebenarnya banyak faktor. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya non-invasif, pasti ada faktor dari bayinya juga. Mulutnya terbuka atau tidak. Udah Mbak, mulutnya udah tertutup tapi nggak gelembung. Nah, ini coba dipastikan ukuran nasal mask dan nasal bronch yang sesuai dengan bayi. Karena seringkali saya temui di ruangan itu kadang nasal mask atau nasal bronchnya tidak sesuai. Mungkin karena ada ketersediaannya tidak beragam untuk ukuran. Pertama itu. Yang kedua, seringkali tidak menggunakan foam atau foam. Jadi langsung seperti ini. Sehingga dia tidak
membuka ya. Iya, jadi gampang kegeser, tidak fiksasi. Apalagi kalau bayinya aktif, pasti gampang geser gitu. Jadi gunanya spons atau foam ini adalah untuk membantu menahan biar mini flow tidak geser. Gitu. Jadi Nah, itu kita yang nggak punya ini. pernah pakai. Ini biasanya yang terkendala ya Mbak, bukan tidak ada, tapi farmasi tidak memberikan karena ini di luar dari ketika Mbaknya resep mini flow pasti dapat ini. Karena kami dari kantor ketika pembelian mini flow akan mendapatkan foam. Tetapi di farmasi karena tidak tahu ini namanya apa atau kegunaannya apa tidak disertakan karena yang ada nama mini flow-nya hanya ini Mbak. Sedangkan ini adalah di luar. Pak pemasangannya gimana Mbak? Oke. Nanti siapa tahu. Oke. Jadi ini biar Mbak. Ini dipasang seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya kan ini menekan Mbak. Ya, Kalau menekan pasti akan menambah gelembung. Nah, ini jadinya dia tidak goyang Mbak. Nah, ini yang seringkali foam antara hilang atau tidak ada biasanya. Itu yang di lapangan yang saya sering temui. Jadi kalau itu sudah dipastikan pertama mulutnya udah tertutup, nasal mas atau nasal prongnya udah sesuai, ininya juga sudah dipakai tapi tidak gelembung, waspadai adanya sumbatan di area hidungnya, mungkin ada obstruksi atau dan lain-lain. Jadi karena ada pupil yang mengering Mbak, seringkali gitu, jadi jalan nafasnya tidak sampai ke botol batin jembatan. Kalau dari segi pemasangan atau persiapannya itu yang perlu dicek dulu. Ada pertanyaan lagi Mbak? Bedanya sama yang lama itu apa Mbak? Ada penambahan apa gitu? Penambahan flow kecil ini Pak. Fungsinya? Fungsinya adalah untuk nasal terapi. Nah kalau dilihat nih, ini nasal terapi perlu menggunakan flow meter tambahan loh Mbak. Jadi flow meter tambahan dan ini kan 100% tidak ada fraksinya. Nah sedangkan anjuran sebenarnya adalah kalau bisa itu flow yang sudah terblend Mbak. Nah setelah sipap harusnya kan sipap fraksinya 40, kok dilepas malah kasih fraksi yang 100% Mbak kalau gini. Makanya itu harusnya pembiasaannya adalah dengan flow kecil tapi dengan yang sudah terblend. Nah makanya Medin memberikan inovasi habis sifat dinding bisa langsung pakai ini tanpa menggunakan dinding yang 100% murni. Jadi setelah sifat dilepas misalkan A bisa nambah nasal kanul, butuhnya berapa LPM, mungkin 1 LPM dan lain-lain, mungkin mulai dari berapa persen bisa diturunkan sampai 21%. Misal dipakai 2% gitu bisa? Bisa, Satu pakai sipep, bisa, satu tapi pakai asalkan dengan fraksi yang sama karena blendernya hanya mewakili Satu fraksi. satu aja tapi dia kalau kita pakai ininya harus diatur ya FiO2-nya. iya betul Mbak. Jadi jangan sampai misalkan pakai ini tapi harapannya saturasi buat naikin Mbak, jangan lupa ininya masih di 40 karena ini kan 100 loh Mbak, ini kan langsung dari sumber jadi 100. Jadi jangan lupa kalau mau pakai 100 ininya harus diubah 100 dulu hingga nanti turun ke parah gitu. Takutnya lupa tidak mengatur ini dengan harapan saturasi bisa naik, sedangkan ini kan tergantung tadi fraksinya berapa. Itu bedanya. Yang lainnya sama, hanya beda di blender itu tadi. Jadi dalam satu alat bisa sampai dengan pasien winning. Itu kan seringkali kesulitannya winning kok pakai dinding lagi gitu, masih mengandalkan oksigen murni lagi, padahal sipap aja fraksinya 40 maksimal gitu. Makanya diberikan low flow dengan yang sudah terblender. Nah, ini Pak Aris itu salah begini Pak Aris. Mbak, sama nenek pertanyaan kah? Oke, monggo Bu, yang Baik, kenapa kita kok baru ada sifat pertanyaan? ada pertanyaan. Iki perbedaan nih kalau sing lama Mbak Wi, iki ki enek alat digawe masang nasal kanul. Tapi ketika kita masang iki FiO2-nya harus diatur. Tadi kan kayak sing Mas Hiro iki. Gak, itu malah kayak sing medine wae dhewe biasa.
Nggih, Ndukure medin sing biasa iki, Mbak. yang Iku nak biasa. Espiro iku flow iki udara itu lho, Pak. Oh enggak, masih manual ya kalau gitu kan oksigen udara gitu Bu. Enggak. Ini sama-sama flow tapi satunya untuk sifat karena sampai ke 15 lbm. Kalau ini untuk low flow. Untuk low flow sama seperti kalau jenengan pakai ke dinding ini kan biasanya cuma 1 lbm dengan butuh flow kan yang lebih detail biasa 0,5 atau 1 bahkan sampai 3,5 gitu. Jadi bisa untuk setelah sifat bisa langsung menggunakan nasal terapi menggunakan yang sebelah sini gitu. Asalkan karena selama ini langsung dipakai karena dinding itu kan murni 100%, jangan lupa untuk mengatur kalau memang kebutuhannya 100% diputar dulu sampai 100 hingga nanti mungkin bertahap gitu. Maksimal berapa liter ini? Kalau yang ini 3,5 kalau jenengan butuh yang lebih dari 3,5 pakai yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan ini sampai 15 lbm. Kan nggak ada jawaban. Nggih. Nggak ada. Jadi kalau mau diakalin harus dilepas diputar misalkan butuhnya. Karena ini kan konektornya bisa dilepas. Jadi kalau pakai nasal itu FiO2 sama pitnya harus diatur atau Betul, gimana? sama seperti ini. Oh, Langsung tapi flow-nya dan ini fraksinya karena jenengan pakai dinding ini kan 100% Bu. Iya. Gitu. Jenengan tidak perlu ngatur fraksinya karena tidak bisa diatur. Nah, kalau ini jenengan pengen meningkatkan saturasi berarti sampai pakai 100% dulu hingga turun. Misalkan dokternya advice dok ini nasal terapinya bisa diatur dok fraksinya. Monggo kalau dokter advice fraksi. Berarti enggak ngaruh. Enggak. Pitnya juga enggak ngaruh. Enggak ngaruh karena kalau PIP ini berarti dia sipek, sedangkan kalau nasal kan buatan pakai PET gitu. Sama seperti dengan kalau pakai nasal kanul biasa, bedanya oksigen, konsentrasi oksigennya bisa diatur atau diturunkan bahkan dinaikkan. Kalau ini kan ya apa kata di dinding kan 100% murni, jadi tidak bisa diatur. Yang bisa diatur adalah flow-nya. Mungkin ibu awalnya pakai 1 jadi 0,5 gitu. Kalau ini bisa semuanya diatur baik flow maupun fraksinya. Kalau pakai nasal. Tapi kalau pakai sipap ya sama seperti umumnya, perlu PET, perlu fraksi juga perlu. Berarti kalau pakai nasal kanul biasa kayak gini. Oke, langsung aja ibu jenengan langsung pasang ke sini. Nah, langsung pasang ke sini jenengan pengen flow berapa yang sering dipakai. Misalkan Jadi kayak ini sebenarnya enggak pengaruh kan? Enggak pengaruh. Jadi tinggal ini dilepas monggo, disampingkan dulu sampai bayinya misalkan baik juga enggak apa-apa. Misalkan bayinya juga lagi pasang sifat lagi kita sudah siap Bu, monggo. Gitu. Jadi pasang nasal kanul biasa. Jangan lupa ininya diatur ke 100. Gitu. Jadi ini memberikan. Tapi semisal enggak diarahkan ke 100 juga enggak ada tuh apa gimana? Gimana Bu? Kalau ini enggak diarahkan ke FiO2-nya enggak 100, ngaruh enggak? Perlu Bu, dalam artian nanti saturasinya beda. Kalau jenengan ngasih saturasi kan kadar oksigennya nih, konsentrasi oksigennya. Jenengan kasih 21 dengan 100, kalau targetnya adalah saturasi pasti berbeda Bu. Karena kan kalau saturasi ngejarnya oksigennya tuh. Jadi perlu oksigennya tinggi gitu. Makanya akan mempengaruhi saturasi. Kecuali kalau bayinya dengan kondisi yang sudah bisa misalkan 40 saturasinya aman 92 95 berarti ya enggak ngaruh. Tapi kalau tiba-tiba ibu kasih 40 ini bayinya cuma dapat 80 berarti kan mempengaruhi ibu. Berarti jenengan perlu fraksi yang lebih tinggi. Gitu. Kalau pakai ini kan pasti murni oksigennya. Cuman main di flow toh. Main di sininya. Itu aja bedanya. Jadi ini flow ini sama dengan flow di sini. Cuman bedanya ini bisa diatur atau diturunkan. Jadi biar pasiennya tidak kebiasa dengan oksigen.
lebih safety untuk bayinya juga karena sudah punya blender. Nek sing lama kalau inputnya tekanan tidak sama kan bunyi. Ini juga kan? Sama, Pak. Sama. Iya, kalau saya lepas satu pasti Simulasi. bunyi. Atau enggak selisih lebih dari 1 bar pasti bunyi. Gitu. Iya, makanya di sini ada regulator buat matiin baris. Harus sama. Ngatur sama, ditarik terus diputar. Iya, betul. Tinggal diputar aja. Enggak bunyi. Itu berapa, Pak? 0. 0. Hmm. Saya tak surasi dulu, Pak. Harusnya ada sisa. Coba ditetap, Pak. Harusnya belum. Itu 0. 0. Harusnya belum, Pak. Iya. VE ada perbaikan gitu. VE dari yang lalu enggak ya? Harusnya belum. Ini saya atur 3. Coba kalau saya Ditekan. Ditekan pas. ini juga nggak bunyi. Senang bunyi gitu ya, Mbak? Sing lama itu. Tadi saya juga masang 1 bunyi, Pak. Kok nggak bunyi? Harusnya bunyi. Apa ini Pak? Iya, coba satu. Nah, Ya, kalau 1 bunyi. di yang ini enggak bunyi. Ini bunyi, Pak. 1 sampai 3 sama 0. Jadi semisal ada sambungan yang kurang pas itu ada alarmnya enggak? Ini apa? Iya. Kalau yang lama kan kalau ini sambungannya kurang pas kan pasti ada kayak indikator merah-merah gimana ya? Iya, betul Bu. Kalau sama, ini sama. Kalau misalkan salah satu